warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman angkatan 2020, apa kabarnya? Nah, kali ini saya akan memenuhi janji saya kemarin, yaitu membuat satu video untuk menjelaskan mengenai apa itu analisis mediasi. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai analisis moderasi ya. Teman-teman juga tentunya masih sangat ingat bahwa analisis moderasi itu adalah analisis terhadap bagaimana variabel moderator mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Nah, kali ini kita akan membahas analisis mediasi yang tentu saja berbeda dengan analisis moderasi. Apakah analisis mediasi itu? Analisis mediasi menguji apakah pengaruh dari variabel bebas ke variabel tergantung itu terjadi karena variabel ketiga, yaitu variabel mediator. Nah, di sini teman-teman perlu menggarisbawahi kata karena, begitu ya. Jadi, kata karena ini menegaskan bahwa pengaruh dari X ke Y itu melalui variabel ketiga, yaitu variabel mediator yang juga kita simbolkan sebagai variabel M. Ya. Dan kata karena ini juga menegaskan satu hal bahwa analisis mediasi ini sudah tegas sekali arahnya ya. Karena itu adalah satu kata yang menggambarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Sehingga di sini kita harus benar-benar sudah memastikan bahwa X itu menyebabkan M menyebabkan Y. Nah, bukan lagi sekedar hubungan yang sifatnya asosiatif ya. Jadi di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa hubungan mediasi ini bersifat satu arah, arahnya jelas dari X ke M ke Y ya. Kemudian dalam hal ini kita juga tidak, karena dia sudah bersifat kausalitas, kita juga harus betul-betul memastikan bahwa tidak sebaliknya yang terjadi. Dalam hal ini tidak ada kemudian pengaruh dari M ke X atau dari Y ke M. Ya, jadi di sini arahnya memang sudah harus pasti dari X dulu melalui M kemudian melalui Y. Nah, model mediasi sederhana itu seperti ini. Jadi di sini kita membuat bagan, ada 3 variabel di sini, variabel X, variabel Y, dan variabel M. Nah, dalam penelitian dengan 2 variabel, kita biasanya menjumpai X mempengaruhi Y seperti ini. Nah, dalam mediasi, pengaruh X ke Y ini lewat dulu ke variabel ketiga, yaitu variabel M, mediasi di sini. Nah, sehingga pada dasarnya nanti yang akan kita uji itu bagaimana jalur dari X ke M ke Y ini bersifat signifikan atau tidak. Nah, signifikan atau tidaknya itu menggambarkan apakah benar terjadi mediasi atau tidak dari M terhadap hubungan X dan Y. Nah, model mediasi ini juga bisa dikembangkan lebih kompleks, misalnya kita bisa melibatkan beberapa mediator secara seri, bisa juga melibatkan beberapa mediator secara paralel, gitu ya. Secara seri itu maksudnya gimana? Ya berarti dari mediator satu ke mediator lain itu dia juga ada hubungan sebab akibatnya. Ya, sementara secara paralel antara satu mediator dengan mediator yang lain itu tidak berkorelasi atau tidak berhubungan ya. Jadi hubungan antara X ke Y ini dia melewati beberapa mediator yang mereka terlepas satu sama lain. Dalam model pertama ini mediator-mediator itu dia memiliki hubungan. Kemudian dari model ini juga nanti dalam proses analisis jalur kita juga bisa memodifikasinya dengan moderasi. Nah, itu juga bisa. Jadi dari gambar bagan-bagan ini nanti bisa ditambahkan efek moderasi, tapi itu belum akan kita pelajari di pelajaran kali ini. Nah, ada 2 pendapat paling besar mengenai analisis mediasi dan moderasi tentu saja. Yang pertama, kemarin sudah kita bahas juga, yaitu pendapatnya Baron and Kenny 1986. Kemudian pendapat kedua dari Hayes ya 2013-2018.
Yang kita gunakan sekarang adalah Hayes ya, karena itu sudah versi terbaru. Nah, tetapi asal usulnya mediasi ini dicetuskan oleh Baron dan Kenny tahun 1986. Baron dan Kenny mengatakan bahwa syarat variabel moderator adalah bahwa dia itu secara signifikan perubahan varians pada variabel X itu secara signifikan mempengaruhi variasi pada variabel mediator. Dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa X itu harus signifikan mempengaruhi M. Ya. Nah, jalur dari E ke M ini dinamakan A. Ini harus signifikan. Kemudian, perubahan varians pada mediator mempengaruhi variabel dependent. Ya. Sorry, ini jawabannya ini B ya simbolnya ya. Jadi dari moderator mempengaruhi variabel dependent atau B. Nah, A dan B ini adalah jalur mediasi yang biasa kita sebut indirect effect. Dengan mengendalikan pengaruh jalur A dan B, pengaruh VB dan VT tidak lagi signifikan. Sehingga kalau di sini itu sudah signifikan, menurut Baron dan Kenny, kalau terjadi mediasi harusnya X ke Y ini sudah tidak signifikan. Ya. Mediasi sempurna terjadi ketika VB tidak mempengaruhi VT ketika M dikontrol. Nah, nanti jadi ketika ini nanti ada M dan M itu kita kontrol, maka X dan Y ini harusnya tidak signifikan, maka terjadi mediasi sempurna. Itu menurut Baron dan Kenny. Nah, pengujian signifikansi indirect effect itu kemudian dilakukan menggunakan normal theory approach, ya. Pada dasarnya normal theory approach ini dia melihat standard errornya, ya, standard error dari indirect effect atau jalur AB ini tadi. Kita lihat standard errornya di sini. Nah, standard errornya ini dengan mengasumsikan bahwa distribusi dari sini AB ini dari E ke M ke Y ini normal, ya. Standar errornya ini bisa kita hitung dengan cara seperti ini, ya. Dengan nilai A kuadrat kita kalikan standar error B kuadrat terus ditambahkan B kuadrat dikali standar error A kuadrat ditambah standar error A kuadrat kali standar error B kuadrat. Nah, kemudian signifikansi itu terjadi ketika H0-nya ditolak, terjadi ketika Z ini memiliki p-value di bawah 0,5. Nah, Z ini diperoleh dari AB, nilai AB tadi, tentunya ini yang dimaksud adalah korelasinya, ya, dibagi standar error AB. Nah, kemudian ini nanti kita perlu cek di tabel Z, kita lihat p-value-nya. Kalau dia di atas 0,05 maka H0 yang diterima, ketika dia di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Nah, ini agak ribet ya. Kemudian teknik Baron and Kenny ini dikritisi oleh Hayes tahun 2018. Ya, bahwa modelnya si Baron dan Kenny ini tidak secara formal mengkuantifikasi indirect effect begitu ya. Karena apa? Keberadaan indirect effect ini diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui penolakan hipotesis mengenai pengaruh independent variable terhadap dependent variable dengan mengontrol mediator begitu ya. Jadi yang dilihat tuh kalau hipotesis yang ini, jadi ini nanti disebut jalur C atau C aksen, jalur C ya. Jadi ketika IV mempengaruhi DV dengan mengontrol mediator, ketika itu pengaruhnya ditolak atau tidak signifikan, maka disimpulkan baru ada mediasi. Jadi nggak secara langsung menguji model AB-nya tadi, apakah AB-nya signifikan, ya. Jadi Baron dan Kenny itu dilihatnya dari sini dulu. Dari sini kalau ini dengan mengontrol M tadi ditolak, oh maka terjadi mediasi. Padahal kan harusnya untuk melihat signifikansi AB ya langsung saja menguji model AB, begitu maksudnya si Hayes, ya. Nah, kemudian dari Baron dan Kenny tadi, kesimpulan mengenai mediasi pada 3 hipotesis gitu ya. 3 hipotesis berkaitan dengan ini tadi, hubungan X ke Y secara langsung, hubungan X ke Y dengan mengontrol M begitu ya. Padahal ya harusnya langsung saja bagaimana hubungan X ke Y melalui M, yaitu di jalur AB tadi ya. Sehingga kemudian
normal theory approach ini asumsinya kan distribusinya normal, padahal di penelitian empiris yang ada distribusi dari AB, jalur AB tadi memang kebanyakan tidak normal, sehingga dia memiliki power dan rendah dan confidence intervalnya atau CI-nya itu kurang akurat gitu. Itu yang dikritik oleh Hayes. Maka kemudian Hayes membuat satu analisis mediasi yang dia langsung melihat bagaimana signifikansi jalur dari X melalui M melalui Y ini tadi. Jadi tidak perlu melalui X ke Y langsung dengan mengontrol M. Beda ya, tapi dia langsung melihat dari tadi. Ini, jalur ini ke sini ya, A, B. Nah, kemudian dari si Hayes ini dia mengatakan bahwa variabel mediator itu bisa bermacam-macam. Dia bisa berupa psychological state, ya kayak anxiety, mood, itu kan state ya yang sifatnya berubah-ubah. Bisa juga proses kognitif, bisa juga berupa respon afektif, bisa perubahan biologis seseorang, dan mekanisme lain yang bisa dilalui oleh proses X mempengaruhi Y. Ya, tapi di sini X dan Y ini mutlak bersifat kausalitas ya. Ingat di sini asosiasi is not causality ya. Penelitian-penelitian regresi dan korelasi itu sifatnya masih asosiatif. Sehingga kalau kita ingin melakukan analisis mediasi, kita harus melihat ya X dan Y ini dia sudah harus dipastikan sifatnya kausalitas. Dalam kata lain apa? Berarti pengaruh dari X ke Y ini sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian yang sifatnya randomized control trial atau penelitian-penelitian yang bersifat eksperimen yang dia memiliki setidaknya dua kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dan juga pembagian subjek terhadap dua kelompok tersebut bersifat random. Maka disebut randomized control trial. Itu satu-satunya teknik metode penelitian yang bisa memastikan ada tidaknya hubungan kausalitas begitu. Jadi kesimpulan saya dalam hal ini, karena dalam beberapa referensi itu harus memastikan bahwa X dan Y bersifat kausalitas, maka penelitian yang mendahului analisis mediasi kita itu haruslah penelitian-penelitian yang bersifat eksperimen. Ya. Nah, si Hayes ini dia membuat beberapa istilah terkait tadi bahkan hubungan XYM tadi ya. Ada istilah indirect effect. Indirect effect itu apa? Adalah besar mediasi sendiri, yaitu X efek dari X atau variabel bebas ke variabel tergantung melalui M. Ya. Indirect effect ini mesti konsisten, tidak sama dengan 0 begitu ya, mesti ada ya. Jadi efek mediasi ini sebenarnya mesti ada, hanya permasalahannya signifikan atau enggak, dan itu memang terbukti secara empiris gitu ya dalam penelitian mediasi. Nah, kemudian C itu harus tidak sama dengan 0. C tadi apa? Kita lihat di sini, C ini adalah total effect alias hubungan X dan Y, pengaruh X ke Y yang dia tidak mempertimbangkan adanya M gitu ya. Nah, ini tidak boleh 0. Jadi memang mutlak harus ada hubungan yang sifatnya kausalitas. Korelasi antara X dan Y tidak perlu cukup berkorelasi, penting untuk mengklaim bahwa X mempengaruhi Y. Ya. Yang jelas di sini harus di penelitian sebelumnya harus disimpulkan gitu ya bahwa X ke Y ini dengan ada tidaknya M ini ya harus berkorelasi. Nah, kemudian salah satu metode yang membantu dalam proses mediasi adalah bootstrapping. Ini metode yang lebih robust untuk menentukan signifikansi dari analisis kita. Dan nanti hasilnya itu dengan melihat confidence interval, lower level dan upper levelnya seperti apa, begitu ya. Jika lower level dan upper level itu tidak melewati 0, maka hasilnya dinyatakan signifikan. Lower level dan upper level p-value-nya tentu saja ya tidak melewati 0 itu ya berarti tidak negatif begitu ya. Nah, cuma nanti kita lihat di Jamovi
apakah dia itu mengharuskan kita melakukan bootstrapping atau tidak, atau memfasilitasi kita melakukan itu atau tidak. Tapi setidaknya ketika kita sudah yakin bahwa data kita itu memenuhi asumsi, ya nggak masalah kita tidak melakukan bootstrapping. Tapi kalau misalnya ya ada asumsi-asumsi yang memang tidak dipenuhi, bootstrapping ini akan lebih disukai begitu, karena dia lebih robust. Nah, dan hubungan dari X ke M ke Y ini digambarkan sebagai berikut ya. Jalur mediasi indirect effect itu adalah jalur A dan B. Sementara direct effect adalah jalur XY dengan mengontrol M. Total effect adalah pengaruh X ke Y tanpa ada keterlibatan M di sini. Mengontrol ini dalam hal berarti nanti ada korelasi parsialnya begitu ya. Bagaimana hubungan X dengan Y kalau M masuk di situ dengan kalau M-nya dikeluarkan dari hubungan itu. Nah, ini tadi keterangan untuk indirect effect, direct effect, dan total effect. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan apakah suatu mediasi signifikan atau tidak? Yang jelas kita lihat indirect effect-nya. Kalau indirect effect-nya signifikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada mediasi, ya. Pengaruh mediasi itu bersifat signifikan. Nah, tapi kalau misalnya tidak signifikan indirect effect-nya, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak terjadi mediasi. Ada dua jenis mediasi, yaitu mediasi mutlak dan mediasi parsial. Mediasi mutlak terjadi ketika total effect dan direct effect itu tidak signifikan. Ya, yang signifikan hanya indirect effect-nya saja. Berarti pengaruh X ke Y itu tidak ada kalau tidak melalui M. Nah, kemudian dalam mediasi parsial itu baik indirect effect maupun direct effect itu bisa bersifat signifikan, yang artinya pengaruh X ke Y dengan mengontrol M itu signifikan, tetapi dengan melalui M itu juga signifikan begitu ya. Jadi X dan Y itu tetap ada hubungannya tanpa harus melewati M, cuma hubungan itu misalnya bisa jadi sebagiannya itu melalui suatu variabel mediator. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian mediasi yang bisa teman-teman cek di internet, begitu ya. Jadi di sini dia sudah mediasi cukup kompleks. Biasanya mediasi seperti ini disebut diagram jalur ya, path diagram. Jadi kita lihat biasanya di sini ada banyak variabel. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hubungan antar variabel itu satu sama lain seperti apa begitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa variabel bebas, ada beberapa variabel moderator, dan ada satu variabel tergantung. Nah, ini cukup menarik, teman-teman bisa cek, bisa baca artikel jurnalnya. Bisa juga seperti ini begitu ya, pengaruh kontak terhadap forgiveness melalui rasa marah, infrahumanization, dan outgroup attitude. Nah, ini bisa dilihat kayak gini, dan bisa juga seperti ini. Ya, jadi jadi ada dua level of mediation ya. Ini memediasi pengaruh share group membership ke decrease risk perception. Tapi decrease risk perception ini juga dia memediasi pengaruh ini share group membership ke speed of infectious disease. Nah, jadi ini memediasi ke ini, tapi ini juga memediasi ke hal lain gitu. Nah, tentu saja dari mana kita bisa memperoleh gambaran seperti ini? Ya tentu saja dari literatur review, dari hasil penelitian sebelumnya. Pengembangan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, kemudian apa beda mediasi dan moderasi? Yang jelas keduanya kan menguji dua hipotesis yang berbeda. Kalau moderasi dia lebih kepada apakah hubungan X dan Y dipengaruhi oleh moderator. Kalau mediasi, apakah pengaruh X ke Y itu terjadi karena pengaruh M. Ya. Jadi kalau tidak ada M, ya berarti tidak ada pengaruh X ke Y, atau pengaruh X ke Y itu kecil begitu ya. Tapi dengan adanya M, pengaruh X ke Y itu lebih besar, misalnya seperti itu. Dengan kata lain, moderasi itu menggambarkan kapan dan dalam kondisi apa X akan mempengaruhi Y.
Ya, jadi ketika situasinya M-nya seperti apa? Ketika M-nya tinggi kah? Atau M-nya rendah kah? Atau M-nya sedang kah? Begitu. Tapi mediasi dia lebih menggambarkan ke bagaimana sih si X itu mempengaruhi Y. Semoga itu saja penjelasan saya terhadap analisis mediasi. Semoga teman-teman jelas ya. Jika nanti masih ada yang belum jelas, silakan teman-teman bisa menanyakan ke grup WhatsApp kita. Terima kasih.